Halo Sobat Abdesi Official. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang mengangkat tema cinta kasih seorang ibu. Film ini adalah sebuah film Kristen rohani yang sangat menyentuh hati kita dan bahkan kita bisa sampai menangis saat kita menontonnya. Sebelum kita lanjut untuk menceritakan tentang film ini, kita perkenalkan dulu tokoh pemeran utama dalam film ini. Ibu Jarwi dan ayahnya Jarwi. Film ini diawali dengan kehebohan saat pengumuman seleksi penerimaan mahasiswa baru atau yang biasa disebut SNMPTN. Menarik perhatian di Tiongkok hari ini. Bagaimana pandangan para peserta ujian dan orang tuanya terhadap SNMPTN? Televisi menyiarkan berita tersebut, bahkan mewawancarai beberapa siswa dan orang tua yang menunggu dengan sangat cemas. Lalu bagaimana pendapatmu? Ya, orang tuaku tidak kaya, jadi SNMPTN satu-satunya kesempatanku. Kuharap cucu perempuanku dapat menjadi orang berguna dan sukses. Salah satu orang tua yang sangat bersemangat adalah Ibu Jarwi. Begitu mendengar kabar bahwa pengumuman dipercepat, Ibu Jarwi langsung menelepon Jarwi putrinya untuk segera mengecek hasil ujiannya. Nilai SNMPTN anakku di atas 600. Wah, nilai anakmu di atas 600. Jarwi, coba lihat Internet, lihat apa nilaimu keluar lebih awal. apa? Keluar lebih. Itu hal yang biasa ya Sobat Abdesi, pasti ada rasa deg-degan di antara semua keluarga. Ibu Jarwi sendiri adalah seorang karyawan senior yang berprestasi di sebuah perusahaan. Di kantornya pun suasana sangat heboh. Banyak rekan kerjanya memuji Jarwi yang dikenal sangat pintar. Bukan pertama atau kedua di kelasnya. Untuk SNMPTN dia bisa. Dia pasti akan masuk. Aku sudah siapkan angpau untuknya. Setelah Jarwi diterima, kami akan pesta makan malam. Kalian diundang. Iya, aku harap. Mereka yakin Jarwi pasti lolos seleksi. Di waktu yang sama, posisi manajer penjualan di kantor juga sedang kosong. Teman-teman Ibu Jarwi yakin bahwa Ibu Jarwi akan dipromosikan karena kinerjanya yang sangat baik. Mereka bahkan berencana membuat pesta kecil-kecilan untuk merayakan dua kabar. Hei, Aku kalian serius. tahu, kita mungkin merayakan dua hal loh. Lihat, jabatan manajer penjualan sedang kosong, bukan? Namun semua harapan itu sirna. Jarwi ternyata tidak lolos ujian SNMPTN. Jarwi, sudah tahu nilaimu? Apa? Dan Ibu Jarwi pun gagal dipromosikan menjadi manajer penjualan. Perhatian sebentar. Aku ingin memperkenalkan manajer penjualan baru kita. Kabar ini memicu gosip di kantor. Alasannya, Ibu Jarwi tidak diangkat karena dia bukan lulusan universitas ternama. Yuha, sini. Baiklah. Kalian tahu tidak? Manajer perusahaan yang baru itu baru 2 tahun bekerja di perusahaan, tapi sudah dipromosikan jadi manajer penjualan. Iya. Dengar, dia lulus dari universitas terkenal. Pantas. Nyonya, Merasa kecewa dan ingin anaknya memiliki nasib yang lebih baik, Ibu Jarwi pun bertekad agar Jarwi bisa masuk universitas ternama. Ia mendesak Jarwi untuk mencoba tes ulang. Tes ulang. Masuk universitas negeri unggulan sangat penting. Hanya itu cara agar masa depanmu cerah. Awalnya Jarwi menolak karena bukan keinginannya. Perdebatan pun terjadi. Untuk meyakinkan Jarwi, sang ibu menunjukkan bagaimana sepupunya yang lulusan universitas ternama yang kini bekerja di luar negeri. Lihat sepupumu Sutau. Jika tidak bekerja keras dan masuk universitas unggulan, apa dia akan berhasil seperti sekarang? Karena Jarwi tetap bersikeras dan tidak mau dia untuk tes ulang seleksi penerimaan mahasiswa baru, Ibu Jarwi mengajak bekerja memanen padi. Berharap Jarwi bisa merasakan betapa sulitnya hidup tanpa pendidikan tinggi. Ayo, mari kita kerja di ladang. Kita bisa pulang setelah pekerjaan selesai. Jarwi yang akhirnya iba melihat ibunya kelelahan, setuju untuk tes ulang.
Bu, aku akan tes ulang. Demi fokus mendampingi Jarwi belajar, Ibu Jarwi bahkan rela berhenti bekerja dari kantornya. Bu, hari ini Bu tidak kerja. Kemari. Lihat, Ibu berhenti kerja. Ibu akan menemanimu mempersiapkan tes ulang. Ia menemani Jarwi belajar siang dan malam, begadang, dan sering ikut menunggu di tempat les. Namun karena kelelahan, Ibu Jarwi jatuh sakit. Dan saat berobat, seorang dokter menyarankan agar Ibu Jarwi tidak memaksakan diri. Kesehatanmu buruk tapi bergadang semalaman. Tidak apa, nanti juga sembuh setelah minum obat. Berusaha boleh, tetapi hasilnya tetap di tangan Tuhan. Kau ingin Jiarui lebih sukses dari orang lain saat dewasa, aku paham itu. Namun kita juga harus sadar, nasib bukan di tangan kita. Di sana ibu dokter memberi kartu pengenal bila suatu saat dia membutuhkan dukungan doa. Saat muda aku percaya takdir. Setelah dewasa aku mulai percaya Tuhan. Sekitar 6 bulan lagi. Jaga dirimu dengan lebih baik. Baik. Nilai Jarwi pun mulai membaik. Sayangnya, ia masih lemah di mata pelajaran fisika. Nilai Jarwi bagus, hanya saja nilai fisikanya yang perlu ditingkatkan. Begitu memulai les pelajaran tambahan, seharusnya dia bisa masuk kelas berbakat. Di sekolahnya, Jarwi mengaku pada temannya bahwa ia takut gagal. Temannya pun menyarankan untuk mencontek. Dengan dalih-dalih, semua orang juga pernah mencontek. Menjadi ikan, bagian fisika di tes pembagian kelas kali ini yang tersulit. Iya. Wah, nilaimu sangat bagus, tapi kau pun berpikir itu sulit. Memikirkan ini saja membuatku sakit kepala. Tenang saja. Aku tahu cara menghadapi tes ini. Bagaimana? Ini. Jawab saja seperti ini. Semua orang menyontek saat ujian di tingkat sarjana dan pasca sarjana. Jadi Saat ujian tiba, beberapa soal tak bisa Jarwi jawab. Ia pun tergoda mencontek. Karena ini pertama kalinya Jarwi mencontek, Jarwi merasa grogi dan akhirnya ketahuan. Berikan itu. Ikut ke kantorku. Ibu Jarwi pun dipanggil ke sekolah. Ia sangat marah, bahkan membanding-bandingkan Jarwi dengan anak yang lain. Hei, kalian sudah pulang? Bu. Tidak ada alasan untuk menyontek. Kau pasti bisa masuk dengan nilaimu. Kenapa kau harus menyontek? Kau malah belajar kebiasaan buruk. Kau benar-benar mengecewakan. Jarwi pun sempat melawan, membuat Ibu Jarwi menjadi pingsan karena kecewa. Bagi ibu, anak-anak orang lain selalu lebih baik dan aku selalu tidak berarti. Kalau sangat menyukainya, kenapa ibu tidak menjadi ibunya? Jiarwi, mau kemana kau? Jarwi pun menyesal dan berjanji akan belajar lebih keras lagi, meskipun tekanan dari ibunya membuatnya semakin tertekan dan stres. Ibu, maafkan aku. Ibu tegas padamu. Ibu juga tahu itu sulit untukmu. Itu demi kebaikanmu sendiri. Jika tidak menderita sekarang, kau akan jauh lebih menderita di masa depan. Jarwi pun belajar lebih giat lagi. Namun, musibah datang. Homi, ayahnya Jarwi, mengalami kecelakaan di tempat kerja di pertambangan. Halo? Halo, ini Wenhui. Iya. Kabar buruk, Hombin kecelakaan di pertambangan. Dokter bilang nyawanya terancam. Segeralah ke rumah sakit. Nenek Jarwi ingin Jarwi diberitahu, tetapi Ibu Jarwi menolaknya karena ujian SNMPTN tinggal 2 minggu lagi. Ibu Jarwi ingin Jarwi lebih fokus untuk ujian SNMPTN. Telepon Jiarui, suruh dia datang melihat ayahnya. Jika kau tidak mau, ibu saja. Ibu,
Kita tidak bisa menelponnya. Kalau ditelepon, itu akan menghancurkan semua yang diupayakan Hongbin dan Wenhui. Diam-diam Ibu Jarwi bolak-balik dari rumah sakit ke rumah. Ia beralasan pada Jarwi bahwa ayahnya hanya lembur di tempat kerjanya. Oh ya, kenapa ayah sering lembur belakangan ini? Iya, ayahmu bilang tesmu tidak lama lagi. Jadi belajarlah dengan giat dan jangan gugup. Ibu ada apa? Ibu kelihatan lelah. Tidak apa-apa. Saat hari ujian tiba, Ibu Jarwi tetap mengantar Jarwi ke tempat ujiannya. Jarwi, jangan gugup. Lakukan seperti biasa. Jangan buru-buru mengumpulkannya. Sebaiknya periksa lagi jawabannya. Setelah ujian selesai, barulah Jarwi diberitahu bahwa ayahnya sebenarnya dirawat di rumah sakit. Meski begitu, sang ibu masih sempat membahas hasil ujiannya, menandakan betapa besarnya harapan Ibu Jarwi. Ayah kenapa tidak beritahu aku? Jarwi, kau 1, 2, 3 kan? Saat pengumuman tiba, Jarwi kembali tidak lolos. Ia meninggalkan sepucuk surat permintaan maaf untuk ibunya karena merasa gagal. Setelah membaca surat tersebut, Ibu Jarwi jadi panik dan segera mencari Jarwi kemana-mana. Takutnya Jarwi melakukan hal yang nekat. Tidak tahan lagi. Menyakitkan. Dan benar saja, Jarwi melakukan hal yang sangat mengerikan dengan membundir ke sungai. Untungnya Jarwi berhasil ditemukan dan segera dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Jarwi! Di titik ini, Ibu Jarwi sadar bahwa selama ini ia telah menekan anaknya Jarwi terlalu keras dan ia meminta maaf. Maafkan ibu. Ini salah ibu. Ibu tidak akan mendesakmu lagi. syukurlah Jarwi baik-baik saja. Maafkan aku. Aku gagal masuk universitas negeri unggulan seperti yang ibu mau. Ibu yang salah. Ibu yang salah. Setelah Jarwi siuman dari rumah sakit, Ibu Jarwi mengajak Jarwi ke villa milik dokter tersebut. Ibu Jarwi bercerita kepada dokter itu bahwa ia sangat takut kehilangan anak semata wayangnya itu. Mereka pun di sana bersekutu, sharing, dan caring tentang firman Tuhan. Bahwa mereka tidak berdaya dan tidak punya harapan dalam hidup. Jarwi adalah putri tunggalku. Aku hampir membuatnya meninggal. Dan bagaimanapun perjalanan yang ada di hadapanmu. Akhirnya keluarga Jarwi memilih untuk lebih percaya pada rencana Tuhan. Mereka pun rajin berdoa bersama. Ciptakan surga. Dan tak seorang pun dapat mengendalikan nasibnya sendiri. Bersama-sama dengan segala sesuatu. Setelah membaca firman Tuhan, kau dapat melihat banyak hal dengan jelas. Tak lama kemudian, sepupu Jarwi yang bekerja di luar negeri pulang dan menawarkan Jarwi berkesempatan kuliah di luar negeri. Hai Wenhui. Sebenarnya aku sudah pikirkan, kurasa kau harus kirim Jarwi sekolah di luar negeri. Jika kau setuju, akan kuurus dia masuk universitas di luar negeri. Kau tak perlu khawatir. Setelah keluarga Jarwi mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, Jarwi pun memiliki kehidupan dan masa depan yang cerah. Pesan yang dapat kita petik dari film ini, kita sebagai orang tua tidak boleh memaksakan kehendak sendiri, tetapi harus mempertimbangkan minat dan talenta anak itu sendiri.